Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pot Wawahelo 22 Wawahelovers, tempat di mana kita mengajak dan menjelajahi cerita-cerita inspiratif dari orang kreatif dan menginspirasi. Nah, contohnya kayak rekan saya ini, dia sangat menginspirasi saya. Masih bersama saya Akbar Ali Madinah, sangat senang di episode 2 kali ini karena kita akan membahas topik yang sangat menarik, itu tentang melanjutkan studi ke jenjang S3. Nah, hari ini saya diundang ya, atau saya mengundang, atau Bapak mengundang saya? Bisa, dua-duanya bisa. Nah, ini adalah saudara saya angkatan 22, Sarul. Nah, beliau ini sudah memperoleh gelar doktor S3 di tahun berapa dulu ya? Di tahun 2023. 2022 ya? 2022 atau 2023? Masa lupa saya? Akhir 2000, 2022 ya? 2022. Akhir 2022. Nah, beliau ini akan bagi pengalaman, tips-tips sedikit, nah, tentang mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi ke jenjang S3, apalagi dengan kesibukannya orang sebagai ASN. Terima kasih telah diberikan kesempatan oleh host untuk dapat bergabung di channel 22 Wawahaya. Orang punya ini bro, orang ini kan ini, Oh, iya. ini tuh waktu di pesawat, Nah, betul. ya. Ya. Nah, Ini dia bersama. iya, orang ini angkatan 22. Nah, Betul. saat ini Sarul ya. Ya. Sarul, NTP kesibukan sekarang apa? Jadi saat ini saya itu berkesibukan sebagai Kasubag TU pimpinan. Terus juga kesibukannya ya nggak ada sih, cuma paling urus anak di rumah, terus kerja di kantoran, cukup itu seperti itu sih. Aduh kawan nih, Subag TU pimpinan itu sibuk sekali. Atur-atur agenda pikiran sama-sama. Ini saja ada di Rudis kan. Siap. Awalnya orang janjian di kantor di tempat ini, ganti-ganti jam-jam sampai betul. Saya kejar atau diundang saya ke rumah dinas ini ya. Nah, yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang Kasubag TU pimpinan itu apa, bro? Jadi utamanya itu TU pimpinan bertanggung jawab untuk mengurus administrasi dari pimpinan. Nah, khususnya di pemerintah provinsi itu kita bertanggung jawab untuk administrasinya Pak Gubernur yang pertama. Kemudian saya juga dibantu oleh beberapa teman, misalnya Kasubag Urusan Dalam, ada juga beberapa ADC untuk mengurus kepentingannya Pak Gubernur. Terus nantinya jika selesai pilkada nanti muncul yang definitif, nanti akan ada Pak Wakil Gubernur, dan juga tentunya Pak Sekda juga, dan beberapa asistennya. Jadi itu yang utamanya dari TU pimpinan, mengamankan administrasi dan juga pelayanan pimpinan. Oh, jadi nanti kalau sudah ada lengkap, Pak Sekda. Iya, jadi, betul. Di bawahnya Bapak. Betul sekali. Oh Tuhan, sibuk sekali ya. Ya, lumayan. Apalagi kita ganti 3 kali ya, ganti PJ. Dari Pak Hamka, Pak Ismail. Iya, dengan Pak Rudi ini kita sudah 4 pimpinan yang saya layani. Oh, berarti dari masih zaman Pak Rusli Habibie? Dari zaman Pak Rusli Habibie, Pak Hamka Hendra Nur, Pak Ismail Pakaya, terus sekarang saya melayani Pak Rudi Salahuddin. Mudah-mudahan kinerja saya dapat dinilai baik oleh pimpinan, sehingga memang pimpinan dapat terus menggunakan saya untuk melayani beliau. Karena memang di TU pimpinan itu ini kan merangkap Sespri. Oh iya, Sespri. Jadi memang butuh chemistry dengan pimpinan. Nah, cara untuk membangun chemistry itu di tiap-tiap pimpinan berbeda. Jadi ya mudah-mudahan bisa terbangunlah dengan Pak Rudi. Gitu. Iya. Nah, ini kan nusuk 4 kali tadi kan. Ya. Yang paling apa ya? Enak itu dengan siapa? Semua kah atau? Kalau dibilang enak sebenarnya yang paling inilah chemistry-nya itu dapat. Chemistry-nya dapat ya. Iya. Tadi dibilang harus membangun chemistry itu. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau chemistry itu gimana ya? Kalau dalam hubungan pekerjaan itu tidak bisa 100% sih, karena kita harus ada batasan dengan atasan. Nah, begitu. Jadi walaupun mungkin chemistry-nya dari atasan dan bawahan itu di profesionalisme lah, mungkin kayak seperti itu. Jadi itu ya. Jadi
hampir semua sama lah ya. Sama lah, nggak ada yang beda. Iya, jadi kan namanya pimpinan tuh harus Betul. orang melayani, apalagi kan Ya, orang bawahan, jadi ya profesional lah. apa yang dibilang pimpinan kerjakan. Apalagi sebagai saya seperti itu. Nah, so terlalu jauh itu membahas Oke. tentang pimpinan. Kita balik lagi ke laptop. Oke, Topik siap. tentang S3. Nah, Oke, bro. spill sedikit latar belakang pendidikan, mulai dari S1, S2, tapi kenapa mengambil lanjut di S3? Lalu bagaimana, berapa tahun misalnya dari S1 ke S2 berapa tahun, S2 ke S3 berapa tahun. Nah, terus kan satu kelas waktu Ya, pas di S2 tuh. satu Jadi angkatan. bapak tahu kartu juga tuh. S2 satu kelas. Oke. Cuma itu soalnya roket duluan, anak tertinggal. Iya, cuma kan ini Nah, masalah apa ya? Nggak tahu. Oke, next. iya, jadi apa ya? Jadi terus sama-sama. Oke. Kalau kemarin jurusan apa namanya? Di mana? Waktu S1. Iya, turun IPDN, jurusan Waktu S1 IPDN itu anak kebijakan publik. Kebijakan publik. Bukan kebijakan publik. Kebijakan pemerintahan. Jurusan kebijakan pemerintahan, Fakultas Politik Pemerintahan. Kalau tidak salah kebijakan ini regional NTB. Ya, betul. Tidak salah. Regional NTB. Baru di Cilandak. Terus setelah dari regional NTB sekitar 1 semester. Ya, 1 semester lebih terus ke Cilandak. Jadi apa ya? Lalu kan tolong terbagi kalau 1 S1 semester, 2 semester kayaknya. Setahun lebih. oh di setahun lebih Iya, di setahun lebih NTB. di NTB terus ke Cilandak. Oke. Jadi apa ya? Kalau dulu kan tolong terbagi tuh, kalau D4 di Jatinangor, Iya. S1-nya di Cilandak. Cilandak Jakarta Selatan. Tapi Betul. apa tinggal berapa bulan pelantikan tolong bergabung ya. Iya. Nah, baru habis itu tolong lanjut S2 sama-sama. Tahun berapa tahun S2 itu ya? 2017 kalau itu. Orang S2 2000. Pas 2 tahun. Betul. 2 tahun kerja. 2 tahun kerja langsung ambil S2, betul. Berapa orang 2017. Maksudnya ambil S3, habis itu lanjut S3 itu apa terlintas benak atau ada bisikan dari mana? Jadi memang niatan ambil S3 ini sudah sempat terbayang dari memang awal-awal berkarir sebagai PNS kan. Karena saya melihat anak itu melihat, anak juga tidak usah saya, anak aja biar santai. Santai ya. Anak itu melihat peluang, itu yang pertama dalam berkarir. Karena untuk kondisi saat ini kan makin melihat, teman-teman sudah banyak yang S2 juga. Jadi untuk pilihan dapat lebih dipertimbangkan dalam hal karir dan lain sebagainya ya harus lebih agak menonjol sedikit, sehingga memang ada niatan harus cepat ambil jenjang pendidikan terakhir gitu. Jadi itu saja sih motivasinya. Ya selain juga selain orang tua juga barangkali ya, karena kan dari kakek dosen, bapak juga dosen. Nah mungkin itu yang memotivasi supaya bisa lebih menambah wawasan istilahnya. Oke. Gitu ya. Jadi latar belakang akademisinya itu ada, jadi dari kakek, dari bapak, baru turun ke anaknya. Mudah-mudahan lanjut sampai profesor. Amin. Tapi mudah-mudahan. Kalau profesor itu banyak yang ngurus. Nah kalau Saip yang di kamera ini, kalah Saip? Kalah atau gimana ya? Tinggal tunggu tapi wisuda toh? Mantap. Belum wisuda. Masa izin minum ya? Belum wisuda Pak. Dan kemarin waktu S3 mati berapa? Aduh. Sensitif itu, Bro. Tidak boleh mau bilang di sini. Belum boleh. Tidak boleh mau bilang di sini. Atau dapet normatif juga. 2 digit kah, 3 digit kah? Kalau tidak normatif ya paling 3 digit lah. 3 digit, mama. Kumpul. Aduh, saya juga masih kumpul-kumpul kalau. Tapi secara normatifnya ya masih dapat 2 digit. Kalau normatifnya, karena kan kita bayar SPP, terus biaya pembangunan, terus apalagi ya? Biaya wisuda lah dan lain sebagainya, untuk biaya ngeprint, kayak gitulah. Jadi harus persiapkan.
Karena masih kumpul-kumpul Ya, kan. Kalau betul, tidak betul, betul, betul. cari beasiswa, Ya, ya begitu-begitulah. ya tapi Ujung. kalau mau dibilang, kalau misalnya dapat beasiswa, ditawarkan untuk S3, ya kayaknya belum lagi lah. Cukup, cukup kalau S3. Kalau S2 mungkin masih pikir-pikir. Nah, habis itu apa ya? Langkah-langkah yang ente ambil untuk mempersiapkan diri kan S3 ini kan berat tuh. Berat tuh harus menyeimbangkan torong kesibukan. Apa langkah-langkah yang ente ambil untuk sampai selesai S3 ini? Jadi langkah yang paling penting untuk diambil yaitu adalah berani melangkah. Sebenarnya itu yang paling penting. Karena memang langkah awal yang diambil itu nekat. Nekat. Nekat karena mau dibilang hitung-hitungan SPP-nya, hitung-hitungan biaya lain-lainnya. Wah, itu lumayan besar kan SPP-nya, kira-kira kalau di Universitas Negeri Gorontalo kan sekarang sudah 10 juta per semester kan untuk S3. Terus pas kondisi saat itu sudah di semester 2, semester 3 ya. Istri mau ikut juga ambil S2 dia di UNG. Jadi ya bismillah nekat sama-sama selesai. Istri selesai S2, saya selesai S3 gitu. Gitu ya. Jadi sama-sama dengan istri biar kan saling baku tolak. Saling saling baku tolak kajuran. Kan nekat toh. Masalahnya ya mau dapat di mana tiba-tiba jadi ini. gas ya. Langkah pertama itu berani Berani melangkah. Jadi kalau Iya. macam di kampus ini mental. Mental, saja. harus mental. Ragu-ragu balik kanan. Ragu-ragu balik kanan. Nah, habis itu apa ya? Selama jenjang S3 ini tantangan terbesar apa, Bro? Tantangan terbesar S3 ya salah satunya paling biaya. Biaya. Biaya itu memang tantangan paling besar karena memang saya sempat pinjam uang juga saat penyelesaian studi. Asal mau pinjol. Itu. Asal tidak mau pinjol. Jadi lumayan selain biaya menyeimbangkan waktu untuk keluarga. Jadi sering berantem karena ya kesibukan di kampus, pekerjaan dengan di rumah kan harus seimbang. Tapi cukup berat karena memang di kampus butuh apa ya, perhatian lebih, urusan di kantor juga butuh perhatian lebih. Jadi kadang pasti ada yang dikorbankan gitu. Bagaimana cara ente membagi waktu, Bro, antara pekerjaan? Pekerjaan ini kan jadi subak TU itu toh, D3 kan? Ya, betul. Sebagai subak TU, baru mahasiswa doktor. Habis itu papa anak 2. Ya. Gimana, Bro? DP bagi waktu itu. Bagi waktu ya harus dekat-dekat dengan atasan lah. Kalau misalnya kita sebagai ASN biar dapat izin lebih gampang. Misalnya kalau lagi jam kerja kan, tiba-tiba ada yang butuh dikonsultasikan dengan dosen. Nah, kita bisa, yang penting pekerjaan diselesaikan dulu kan, baru izin kepada pimpinan, menghadap dosen sebentar, terus balik lagi kantor kayak gitu. Nah terus kadang istri dibawa juga ke tempat pertemuan misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak membagi waktu, tapi menggabung-gabungkan waktu. Pokoknya terpintar manage waktu. Iya, betul. Tapi kalau misalnya ini sama-sama ini tiga-tiga, harus mau prioritaskan yang mana, Bro? Aduh, yang susah ya. Sebenarnya kalau orang bijak langsung pilih keluarga kan? Iya. Mungkin anak ini kurang bijak tuh. Karena anak kalau disuruh pilih saat mendesak, kecuali keluarga ada yang sakit, atau memang urgent betul lah, itu keluarga. Tapi kalau cuma urusan janjian dengan istri misalnya kan, terus dibandingkan pekerjaan yang tanggung jawabnya berdampak pada hal lain banyak istilahnya, misalnya melayani Pak Gubernur. Kalau karena saya tidak handle, Pak Gubernur bisa berimbas marah kepada yang lainnya, nah tentu saya harus pentingkan pekerjaan dulu, selanjutnya keluarga gitu. Profesional ya. Iya, betul. Ikan, ayo. Pokoknya contoh beliau ini kan waktu baru DP anak kedua, urus anak kecil-kecil, aduh. Jadi berat sekali. Jadi ini ya, alhamdulillah selesai S3 jadi dokter. Alhamdulillah. Jadi torong kebanggaan juga angkatan 22 di Gorontalo. Jadi dokter salah 2 ya.
Jadi ada kan satu orang tuh Ah, jadi, nah cuma karena beliau sibuk sebenarnya juga mau aja juga, cuma beliau sibuk. Nah nanti oke orang oke. Betul orang betul. lihat sini, Di kolaps. iya, biasa orang pukul ribut lagi. Nah habis itu ini ya, tadi soal tantangan, biaya, waktu, Hmm, ya, biaya itu ya semua orang pasti kan saja ada tantangan biaya kawan. Ya emang, itu yang utama. aduh susah sekali ini Betul biaya betul. ini Pak. Nah balik lagi ke ini ya, ke TU pimpinan. Oke. Sebagai TU pimpinan ini DP tantangan terbesar apa bro? Tantangan terbesar TU pimpinan. Ini agak sensitif sebenarnya. Jangan tepi-tepi jurang sekali oh Oke kan. oke oke. Agak tarik-tarik sedikit Iya bro. jangan tepi-tepi jurang. Oke 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 oke. Waktu ini kalau tepi jurang ada tersembunyi di Betul sini. betul betul. Jadi TU pimpinan itu harus dapat mengkoordinasikan semua lini, dapat mengkolaborasikan semua sektor. Ya, itu tantangannya karena kita harus pintar-pintar karena memanage pimpinan itu kan butuh butuh analisa yang kuat karena kita harus tahu penempatannya pimpinan ini bisa ini atau bisa ke sana, beresiko ini, beresiko itu. Nah, itu kita harus bisa bisa baca di luar ke depan bagaimana. Itu yang harus kita atur kayak gitu. Atur, pokoknya atur dalam, atur luar, Betul, koordinasi betul, ke betul. luar, koordinasi ke dalam, Koordinasi ke dalam. semua ada. Ya, Singkat, belum lagi pekerjaan yang perencanaan keuangan, iya, betul. Di biro umum kan. administrasi umum, Iya, betul kepegawaian, itu juga. semua. Itu Aduh, juga jadi tantangan. Betul, betul, betul. mana bro? Tiba haji belum pulang. Mau gabung bro? Iya. Nah iya gitu. Itu juga ya. Nah, Hmm. ada ini apa ya, pesan-pesan terakhir untuk teman-teman ini dorong dua ini yang mulai kasih selesai studi S2 dan S3, ah, coba kasih wejangan Apa dulu ya? untuk adik-adiknya orang ini. Jadi kan Oh, tunggu dulu, ada pertanyaan ini. Apa tantangan emosional dalam pekerjaan, DP tantangan emosional? tantangan Iya. emosional. Apa yang paling emosional yang selama bekerja ini, Bro? Ini bahaya nih pertanyaan Tapi ini jurang apa? sekali. Tapi jurang Bahaya sekali nih nih, pertanyaan ini. tapi Iya, jadi iya, iya. emosional ini dalam hal apa? Iya. Apa memang hanya internal pekerjaan dulu? Kalau urusan rumah tangga kan, aduh. Oke, jadi kalau alasan emosional, ya paling apa ya? Mungkin apa ya? Sebenarnya kita tidak bisa kasih masuk emosi dalam pekerjaan itu. Cuma memang itu Iya. tidak bisa kita apa ya? Tidak bisa dipungkiri Iya, pasti iya. ada. Cuma kita harus pintar-pintar untuk membatasi emosional dalam bekerja begitu. Walaupun kadang-kadang memang agak lepas-lepas sendiri Ya, begitu. pokoknya noted ya, pokoknya Iya, kalian tidak bisa kasih masuk emosi dalam dalam pekerjaan. bekerja. Iya, Eh, betul. Apalagi dengan dekat pimpinan gitu. Karena kalau dekat pimpinan kita emosi, ini orang lain misalnya yang bikin emosi kan. Nah, itu tinggal dua pilihan orang orang itu. Ya kalau ndak, aduh ndak usah dah. Skip, 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 skip. sensitif. Tapi jurang sekali ini bro, jangan gitu Oke, oke, bro, oke, oke. bahaya. Jangan, jangan. Jatuh di jurang ini kaki kanan dan kaki Ah, kiri ini. Nah, ini tadi yang tadi bro, hmm. pesan-pesan untuk orang P adik-adik. Pesan-pesan untuk adik-adik yang pertama kita itu harus melihat juga jangan itu sensitif no no hampir Karena hampir S3 ini mau lanjut studi. iya yang pertama yang harus adik-adik miliki itu kemampuan membaca peluang kan jadi peluangnya sekarang seperti apa misalnya kalau mau lanjut studi kira-kira keilmuan apa yang dibutuhkan oleh adik-adik begitu kalau misalnya adik-adik senang hobinya di mana ya di pariwisata misalnya kan atau di ekonomi jadi bisa ambil kejurusan di situ itu tidak masalah kita ya tergantung pertamanya itu tergantung niatnya apa, motivasinya untuk mengambil jenjang S3 karena S3 itu kalau cuma ikut-ikutan kayaknya susah untuk selesai
harus memang diniatkan betul mau selesaikan S3 gitu. Bukan cuma ikut-ikutan. Iya. Kalau macam orang kan orang punya ini kan wawahe ya kan, ya, baku aja, baku ikut. Tapi orang baku aja dengan kata-kata inspirasi hari ini untuk wawahe lovers. apa ya? Kata-kata inspirasi. Kata-kata inspirasi. Oke. Satu prinsip yang saya pegang dari dulu sampai sekarang. Ini juga mungkin prinsip yang ditanamkan oleh orang tua ya. Jadi tidak ada ilmu yang didapat tanpa adab yang mendahului. Itu. Tidak ada ilmu yang didapat tanpa adab yang mendahului. Nah, kalau orang Gorontalo bilang apa ya? Kita tidak tahu. Aku juga tidak tahu mau kasih bahasa Gorontalo itu. Oke, skip. Tidak ada ilmu yang Indonesia aja. Bermanfaat. Apa ya? Di atas. Pokoknya adab dulu, tidak. Ilmu. Ya, betul. Tidak ada ilmu yang akan kita dapat tanpa adab yang mendahului. Cuma orang cerdas sama dengan Albert Einstein kalau orang ada. Tanpa adab. No. Lagi dengan kalau orang Gorontalo bilang Jawa uti. Tidak ada adab. Iya, adab. Dia mau tak pakai Pak. Betul. Pokoknya itu adab. Jadi kita orang notet ya. Kita notet tidak ada apa ya? Ilmu yang lebih tinggi dari adab. Pokoknya adab dulu diutamakan, kasih tinggi itu adab baru ilmu. Gitu ya. Oke teman-teman sekalian, itu hal apa ya yang bisa kita bincang-bincang hari ini dengan Sahrul, anak saudara saya Sahrul. Nah, terkait dengan pekerjaan sehari-hari beliau yang sangat, kalau saya jadi bapak tidak mampu suren, tekan tombol suren, tidak mampu. Sebenarnya semua suren ini. Tidak mampu anak mental kawan kalau mau yang begini. Cuma di PS3 aja ambil. Insya Allah apa yang disampaikan Sahrul, motivasi kalimat-kalimat inspirasi tadi akan menjadi motivasi untuk wawahe lovers, terutama wawahe lovers yang ada pegang kamera ini. Tidak juga. Ya, akan menjadi motivasi untuk wawahe lovers di mana saya berada terkait dengan untuk melanjutkan studi sampai ke jenjang S3. Pokoknya sampai kalau ada yang di atas lagi ambil ya, jangan takut untuk melangkah. Pokoknya kalau dari saya, kalau orang salah orang perbaiki, kalau orang gagal orang coba lagi, kalau orang langsung menyerah semua selesai. Betul. Terima kasih telah bergabung dengan kami di sini di Pot Wawahe Halo 22 bersama saya Akbar, ada saudara saya Sahrul. Di belakang saya ada adik saya yang sangat ganteng setia menemani di sini. Nanti kita akan berjumpa di episode-episode selanjutnya dengan orang-orang yang penuh inspiratif dan memberikan informasi-informasi seputar. Terima kasih teman-teman sekalian. Wawahe lovers, saya Akbar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.